Dalam Yohanes 13 ayat 13 di situ juga ya Yesus juga mengatakan di situ, benar jawabmu, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, itu menurut Yesus. Lalu di dalam Matius 28 juga dikatakan di situ, itu menurut Yesus, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku, dan ajarilah mereka seperti apa yang kuajarkan kepadaku. Nah, itulah menurut Yesus. Yesus menurut dirinya dia adalah penguasa. Kang Cang, udah itu jalan. Daripada nanti saya awal-awal bercerita runtutannya seperti apa, nanti Apalah ini Dito yang ngomong, weh. Dari tadi udah kayaknya kangen banget sama Kang Chan dia. Oke, kau diam, sekarang kita simak paparan dari Cak Tata. Ustaz Tata silakan, monggo. Iya, jadi yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Seperti kalau dalam Islam itu Ali Imran 189. Allah maha kuasa. Maka kalau dalam perjanjian lama, Kejadian 43 ayat 14, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh balas. Ya, jadi Al-Quran dan Bible mengatakan Allah maha kuasa. Tidak ada Tuhan mengatakan dirinya aku diberi kuasa, gak ada. Segalanya telah diberikan kepadaku, berarti dirinya bukan Tuhan. Ya, yang kedua, tidak ada Tuhan itu mengatakan gini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Tidak mungkin. Yang namanya Tuhan ini, aku maha kuasa. Ali Imran 189, Kejadian 43 ayat 14. Nah, yang kedua, Yesus satu ini banyak. Bukan hanya ke Yesus. Pertama, Yohanes 17:14, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:21, aku Bapa mereka satu. Yohanes 14:20, aku di dalam Bapa mereka di dalam aku. Tiga-tiganya satu. 1 Yohanes 4 ayat 4, mereka berasal dari Allah sama seperti Yesus. Yohanes 1 Yohanes 4:13, kamu di dalam Allah anak-anakku. Jadi aku dan Bapak satu ini, mereka juga terlibat. Apakah mereka Tuhan? Tidak. Satu di situ, satu misi. Yesus dikatakan satu ketika menerima firman. Maka aku dan Bapak satu. Lalu firman ini disampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka menerima satu dengan Bapa. Gitu maksudnya satu di situ. Bukan berarti dia Tuhan. Gitu. Oke, silakan. Silakan dibuka mic-nya Junedi. Junedi, mati Junedi. Waduh. Junet. Oi, Junet. Ayo. Ini Bang Junet nek Komal sambil nyuci motor ya. Udah panjang lebar saya ngomong tadi, rupanya di mute sama Pak Kang Dito nih. Gak ada di mute. Waduh. Ya tadi di mute ini, saya enggak mute, di mute dah. Udah setengah menit saya bicara. Aduh. Ya kan? Karena mata saya enggak lihat di HP soalnya. Nah itu, saya hanya dengar suara saja. Kalau lagi melayani pembeli jangan alasan-alasan gitu Bang Junedi. Waduh, silakan. Ya oke, begini, apa yang disampaikan oleh Ustadz Tasta tadi itu benar ya kan? Karena saya ini membaca Bible saya, membaca kitab suci saya sesuai dengan konteks dan teks di situ. Nah, di mana Yesus juga ya, bukan dia hanya sekedar menerima kuasa, dia juga pemberi kuasa sebenarnya. Kalau di dalam satunya itu adalah satu kesatuan. Karena saya percaya bahwa Allah yang Esa itu mempunyai 3 pribadi itu tadi. Nah, makanya dia katakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tadi, itu pribadi pertamanya kan di situ dia. Nah, itu dia mengatakan bahwa dia percaya apa yang dikatakan oleh Bapa itu juga yang dikatakan Yesus. Ya, apa yang dibuat Bapa itu jugalah yang dibuat Yesus. Karena Yesus itu adalah firman Bapa itu sendiri, Pak Ustadz. Nah, di situ. Jadi
konteksnya ya kan dengan teks yang dibaca itu seperti apa yang disampaikan Ustadz Tata itu iya kan benar itu. Karena ada konteks bahwa mengatakan bahwa Yesus itu Allah, ada konteks dan teks juga yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dan ada konteks dan teks yang mengatakan Yesus itu juga anak manusia, juru selamat. Bahkan ada juga konteks yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba. Nah itu dia Pak Ustadz Tata. Oke. Jadi pertama gini, pemberi Yesus ini apa yang dibuat Yesus dibuat oleh Bapa. Apa yang disampaikan Yesus disampaikan oleh Bapa. Salah Pak Ustadz, salah. Gimana? Apa yang dikatakan Gantian. Bapak itu yang dikatakan Yesus. Nanti disanggah, jangan dipotong dulu, gantian. Oh begitu ya. Iya. Daripada saya dengar yang salah nanti Pak, bagus saya sanggah sekarang itu Pak Ustadz. Ya enggak, kamu kan mengatakan apa yang disampaikan Yesus disampaikan oleh Bapa kan. Salah. Gimana? Apa yang disampaikan Bapak itulah yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang oke, dikatakan tidak. Bapak itu yang Oke. dikatakan Yesus. Oke, karena dia utusan. Iya betul. Tunggu dulu, Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai. Ya wajar apa yang disampaikan Yesus, itu yang disampaikan Bapa melalui Yesus. Gitu loh. Musa juga sama, Nabi Muhammad ya sama. Apa yang disampaikan oleh para nabi ini, itulah yang disampaikan oleh Tuhan yang mengutusnya. Karena mereka ini, apa itu? Ini Pak Junaidi, Anda ini di mute itu karena rame di tempatnya. Tidak apa-apa, nanti kalau saya selesai, buka mute-nya. Jadi gini, tugasnya utusan itu apa intinya? Pertama, Yohanes 3:34. Tugasnya hanya menyampaikan. Yang ketiga, melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Yang ketiga, melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6:38. Jadi tugas para nabi penyampai firman, melakukan perintah yang mengutus, melakukan kehendak yang mengutus. Makanya apapun para nabi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika butuh minta dia. Contohnya Yesus ingin menghidupkan Lazarus, minta kepada Bapa. Bapa, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Bapak, Musa diterima oleh Sriwil karena banyak mujizatnya, menyelamatkan Sriwil dari Fir'aun, membelah laut. Saya Pak, biar dipercaya seperti Musa, beri mujizat. Akhirnya dia diberi kuasa menghidupkan Lazarus. Supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa Yesus ini utusannya Tuhan seperti Musa. Tapi kalau Kristen malah diangkat jadi Tuhan karena bermujizat. Padahal mujizat pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22. Jadi itu. Terus Yesus adalah Allah, gak ada. Yesus ini utusannya Allah. Makanya Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Di mana Allahnya? Ini di dalam Yohanes 20 ayat 17. Ketika dia mau pergi karena dia bukan Allah, dia mau pergi. Nah, karena dia mau pergi, kita tanya, kamu pergi kemana, Yesus? Emangnya Bapakmu di mana? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Berarti Pak Junaidi mengatakan Yesus adalah Bapa Allah, salah. Karena Allahnya itulah Tuhannya Yesus yang di langit itu. Gitu ya. Nah, oke, silakan. Silakan dibuka mionya, Bang Yuniti. Oh, oke sudah Pak Ustadz, santai saja, bagus. Kalau saya di mute kasih tahu biar saya tahu. Ya, ketika saya disuruh bicara saya buka mute-nya. Nah di situ. Jadi begini Pak Ustadz Tahta yang sudah membawakan banyak ayat tadi kan di situ deh kan. Nah di situ ayat-ayat yang Pak Ustadz bawa itu memang itu menggambarkan bahwa Yesus itu adalah utusan seperti Yohanes 3:34 tadi kan di situ. Itu memang menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai firman ya, yang diutus oleh Bapa. Ya, enggak perlu saya bahaslah di situ karena Pak Ustadz Tahta udah paham, udah ngerti. Ya, karena ayat itu memang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah utusan kan di situ. Nah,
Jadi begitu juga dengan Yohanes 14 ayat 31 di situ, ya kan? Itu kan bahwa Yesus melakukan kehendak Bapa surgawi, ya, sebagai bukti kasihnya kepada Bapa, dan tindakan ini juga merupakan penggenapan tugasnya selama dia di dunia. Itu juga Yesus menyebut dirinya adalah sebagai utusan Pak Ustadz Tahta, kan di situ dia. Nah, jadi di dalam Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 ayat 38 juga. Nah, di situ ya, itu ada suatu ungkapan kehendak Bapa, Pak Ustadz, ya, bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 38 itu, ya, tidak ada seorang pun yang diberikan kepadanya yang hilang, melainkan supaya semua orang yang percaya kepada Anak atau kepada Yesus dan melihatnya akan dibangkitkan pada hari terakhir dan beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ. Nah, itu Pak Ustadz, ya. Apapun yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu saya akui itu menggambarkan bahwa Yesus adalah utusan, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib, Pak Ustadz. Ya kan? Nah, kalau Pak Ustadz menyangkal bahwa, ya, yang mengatakan bahwa ungkapan Yesus mengatakan aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu di situ. Nah, itu saya perlu jelaskan, ya. Kenapa Yesus mengatakan kepada maknanya? Jangan sentuh aku belum pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kan di situ dia, ya kan? Nah, kami sebagai orang Kristen, Pak Ustadz, ya kan, mengenai kenaikan Yesus Kristus kembali kepada adalah janjinya untuk mempersiapkan tempat bagi umat tebusan. Maka dia berkatakan dia pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Nah, di situ. Kalau Allahku, Allahmu, Bapakku, kita bedakan di situ, Pak Ustadz. Nah, kenapa saya memanggil Allah Sang Pencipta itu Bapa? Ya, karena saya percaya kepada Yesus karena dia keluar dari Bapa dan datang dari Bapa, kan di situ. Nah, dia mengatakan keluar dan datang itu bukan dari hubungan suami istri, bukan, kan di situ dia. Nah, karena Yesus itu tadi Sang Firman itu yang keluar dari Bapa, maka dia manggil Bapakku dan Bapakku, Allahku. Nah, sementara kami manggil Bapakku dan Allahku itu, kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ya, makanya menyembah Yesus, kami menyembah Bapa. Taat kepada Yesus, kami taat kepada Bapa, Pak Ustadz. Nah, itu ayat-ayat yang disampaikan itu oke, tidak masalah. Saya tidak menentang ayat-ayat yang Pak Ustadz sampaikan itu, karena sesuai dengan konteks dan seperti saya membaca kitab suci saya. Oke, Pak Ustadz Tahta, kayaknya udah paham, sedikit lagi mau murtad ini. Oke. Oke, dimir dulu ya, karena tempatnya rame ya. Jadi gini, rata-rata kalau Kristen dialog itu ya seperti di gereja, ada data ya. Datanya gini, kalau saya ngomongnya 1, datanya 10. Tapi kalau Kristen omongnya 10, datanya 1. Oke, sekarang gini. Iya, saya percaya Tahta, Yesus utusan. Loh, kalau sudah percaya, kenapa dituhankan? Kan ciri-cirinya utusan ini bukan Tuhan, penyampai firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan yang mengutus. Udah tahu utusan itu, tapi dituhankan, kan lucu. Lalu dipelesetkan, maksudnya Yesus utusan Tahta, dia adalah firman. Ya salah. Firman itu ucapan Tuhan, perkataan Tuhan yang diterima oleh Yesus. Kalau dibukukan Injil, firman itu perkataan Tuhan yang diterima Musa. Kalau dibukukan Taurat, firman itu perkataan kalau diterima Nabi Muhammad, Al-Quran kalau dibukukan. Sedangkan Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai firman. Kalau Kristen enggak, Yesus yang firman katanya. Berarti sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima Yesus, kan Yesus firman. Ya. Jadi sebab segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku, lalu Yesus itu ku sampaikan, gitu nantinya. Ya. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi firman itu ajaran. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Apa ajaran itu? Firman. Kan Tuhan memberi ajaran kepada Yesus. Sus, dengar ya. Ya Tuhan. Setelah didengar, disampaikan. Itulah firman.
Bukan Yesusnya yang firman. Karena firman itu perkataan Allah. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 15, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan diperdengarkan, bukan menjelma. Musa mendengar firman Tuhan di Gunung Sinai. Apa yang didengar disampaikan. Yesus mendengar firman, Yohanes 15, 15, Yohanes 8, 40, Yohanes 8, 36, Yohanes 5, 30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Jadi yang firman itu perkataan Tuhan yang Yesus dengar. Setelah didengar, Yohanes 17, 8 disampaikan. Gitu loh. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Taat kepada Yesus, taat kepada Allah. Benar. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Ya, taatlah kepada Nabi Muhammad, Rasul, dan taat kepada Allah. Taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Mengikuti Nabi Muhammad berarti mengikuti Allah. Karena Nabi Muhammad utusan. Misalnya saya diutus Bang Juma, disuruh menyampaikan sesuatu. Bang Juma seorang bos, punya karyawan. Saya disuruh menyampaikan, kamu tidak boleh gini-gini nih. Mereka harus taat kepadaku. Taat kepadaku berarti taat kepada Bang Juma. Karena saya kan penyampai. Ingat ya, jamnya dirubah sekarang. Masuk pabrik harus jam 8. Kalau kemarin jam 7 misalnya. Mereka, enggak, saya tidak mau percaya ke kamu. Saya mau percaya ke Bang Juma. Iya, saya dari Bang Juma, penyampai. Kamu taat kepadaku, percaya kepadaku, mengikuti aku, ya percaya ke Bang Juma. Kan Bang Juma yang nyuruh aku. Data bilang ke karyawannya, sekarang masuk pabrik jam 8. Oke, apa yang saya dengar saya sampaikan. Ingat ya, wahai semua karyawan. Ya, saya ini utusannya Bang Juma. Mulai besok masuk jam 8. Berarti percaya kepadaku, percaya ke Bang Juma. Kan saya utusannya. Diutus untuk penyampai firman. Diutus untuk menyampaikan apa yang Bang Juma mau sampaikan. Karena Bang Juma tidak mau datang sendiri, dia ngutus aku. Sama dengan Tuhan. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Loh, bagaimana dia mengajarkan sesuatu kepada manusia? Mengutus. Ya, mengutus Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Apa tugasnya? Penyampai. Karena Tuhan tidak mau turun sendiri. Ya. Yang terakhir, Tata, Yesus pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Dia memang harus kembali untuk menyediakan tempat. Benar. Apa kata Tuhan? Yesus, ya Tuhan, kamu kan mentuhankan saya. Kamu ke surga, punya tempat di surga. Tapi Yesus, kamu ini harus ngajak juga orang Seriwil. Ya, saya sediakan tempat untuk mereka. Syaratnya Yesus, kamu sampaikan, kalau ingin tempat di surga, Tuhankanlah Allah dan kamu ngaku utusanku. Barang siapa yang percaya, maka mereka juga punya tempat seperti kamu di surga. Oke Tuhan, saya sampaikan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal di surga. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sayangnya Seriwil menolak. Enggak Sus, saya tidak mau. Tidak percaya kalau kamu utusan Tuhan. Ya, maksa Yesus. Enggak, saya utusan. Akhirnya Yohanes 8:37 mau dibun-bun oleh mereka. Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Ajarannya Yesus dari siapa? Yohanes 7:16 dari Allah, seperti Musa. Taurat dari Allah. Sama. Itu loh ya. Jadi Kristen ini salah paham semua imannya. Gitu. Oke, silakan. Itu data semua itu. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Kalau memang udah utusan, kata Pak Ustadz tadi, ya utusan, kenapa harus dituhankan, kan begitu dia. Nah itulah dari sisi bahwa Yesus itu Tuhan itulah ya yang saya lihat Pak Ustadz tidak paham. Nah jadi jangan samakan juga Nabi Musa dan lain sebagainya ya sama seperti Yesus ya. Nah kalau dia utusan mungkin dia bisa dikatakan sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Tetapi kalau dia Tuhan, itulah bedanya ya. Para nabi yang terdahulu dengan Yesus. Kalau para nabi yang terdahulu Pak Ustadz
Dia lahir dulu, dia menjadi manusia dulu. Ya kan? Nah, baru kemudian para nabi itu diutus. Nah, di situ. Tetapi itulah keunikan Yesus ini, sungguh luar biasa bedanya, ya. Dia ya kan diutus dulu, barulah dia menjadi manusia, Pak Ustadz. Ya, di situ. Di dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, di situ. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, kalau di Matius 1 ayat 21 di situ, Pak Ustadz, kelahirannya itu ya untuk menebus umat manusia dari dosa, karena disitulah dia juru selamat. Ya, di Lukas juga mengatakan bahwa ya akan lahir. Di situ akan lahir seseorang ya untuk menjadi juru selamat di situ. Itu bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Di dalam Yohanes 10 juga dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Nah, di situ dia satu kesatuan di mana ya dia dengan Bapa ya. Firman Bapa ini yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan Yesus mengatakan begini, Pak Ustadz Tata, di dalam Yohanes 20 ayat 28, itu pengakuan dari Thomas sendiri, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas nih, seorang murid Yesus nih, sudah mengakui bahwa kebangkitan Yesus itu, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Pak Ustadz, ya kan? Dan juga Pak Ustadz, ya, di dalam Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 58, Pak Ustadz juga 56 sampai 59 di situ, ya kan? Yesus juga mengatakan sesungguhnya aku di sini adalah Yesus berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Tuh, bagaimana para nabi yang lainnya berbicara seperti ini, ya? Baik nabimu tidak sanggup berbicara seperti ini, ya. Sebelum Nabi Abraham ada, aku sudah ada. Itu mengatakan bahwa Yesus itu ya adalah Tuhan, Pak Ustadz. Nah, di situ. Nah, sementara Pak Ustadz ya, agama yang Pak Ustadz bawa ini ya kan, baru Pak Ustadz tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah di abad ke-7, Pak Ustadz, ya. Tuhan itu baru dinyatakan oleh orang yang buta huruf itu baru abad ke-7, Pak Ustadz. Sebelum abad ke-7 ya, tunjukkan dalilnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan sejak dulu sebelum Muhammad dan Al-Qur'an, Pak Ustadz. Nah itu oke, ini dulu Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Oke, cuma banyak omong doang. Jadi gini, katanya bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain apa tadi itu katanya? Diutus dulu baru menjadi Tuhan katanya. Kan lucu. Gini loh, kita harus bisa membedakan ya. Apa itu Tuhan, apa itu utusan. Pertama, yang namanya Tuhan ini kan wujud tertinggi kan. Ya, kata Yesus juga gitu. Dan enggak kata KBBI ya. Tapi nanti dipercaya oleh Yesus KBBI itu. Pertama, Tuhan itu wujud tertinggi. Nah sekarang kalau dalam Islam siapa wujud tertinggi? Ayat kursi itu, wa huwal aliyul azim, Allah maha tinggi maha agung. Kalau menurut Yesus siapa wujud tertinggi? Bapa, Allah Bapa. Yohanes 13:16. Berarti yang Tuhan Allah, sama Yesus dengan Nabi Muhammad sepakat Allah yang Tuhan. Yang kedua, disembah. Dalam Islam An-Nisa 36 bahwa wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah sekarang Yesus menyembah Allah juga. Yohanes 4:22. Berarti jelas Tuhan itu Allah menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus, menurut Musa. Kalian yang salah, ya, salah Tuhan. Terus Yesus lahir sebagai juru selamat, benar. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang juru selamat. Di zamannya Musa, mengutus juru selamat Musa. Ya, maka Musa juru selamat untuk Sriwil. Karena saat itu umatnya Musa Sriwil ditindas oleh Fir'aun. Makanya kata Paulus benar.
Kisah Para Rasul 13:23. Sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah membangkitkan juru selamat yaitu Yesus untuk seriwil. Maksudnya apa? Kalau di zamannya Musa Tuhan mengutus seorang, ya Musa. Di zamannya Yesus Tuhan mengutus seorang, ya Yesus. Dua-duanya juru selamat. Ya. Kalau Yesus KPR 13:23, Yesus juru selamat untuk seriwil. Kalau kepada Musa sama, ya KPR 7:53 itu. Musa inilah yang kalian tolak sebagai nabi, dan Musa inilah penyelamat. Berarti Yesus dengan Musa sama. Yang terakhir, kata Allah itu ada di abad ke-7. Coba ceritakan, sebelum itu siapa Tuhan? Ya Allah juga. Markus 6, Ulangan 6 ayat 3. Dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di zamannya Yesus sama. Hukum yang terutama dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama kan ada. Jadi Allah sebelum Nabi Muhammad diutus siapa Allah itu? Ya Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus. Ya Tuhannya kita semua sebenarnya. Cuma setelah Yesus tidak ada, dirubah oleh ajaran pagan Kristen. Yesus itu salah. Tuhan itu 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Yesus salah. Salah, masa Tuhan 1? Terus Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Salah itu. Kata ajaran pagan Kristen. Yang benar Tuhan itu menjelma seperti dewa-dewa. Jangan percaya ke Yesus, masa Tuhannya 1? Markus 12:29. Jangan percaya ke Yesus, masa Tuhannya gak bisa dilihat? Yohanes 5:37. Yang benar Tuhan itu pagan. Berwujud, bisa dilihat, turun ke dunia menjadi manusia. Ya, dan jangan percaya ke Yesus, masa menebus dosa dengan korban binatang? Yang benar korban manusia seperti dewa Molok. Nah, itu menurut Kristen. Makanya setelah saya menguasai Bible, maka saya simpulkan Kristen 100% perusak ajaran Yesus. Itu ya. Ini pakai data menurut Yesus sudah ya, bukan menurut saya. Yesus yang ngomong itu. Bahwa Kristen 100% perusak ajaran Yesus. Itu. Oke, silakan. Pak Ustadz Tata ini boleh-boleh sudah menguasai Bible. Waduh, membacanya sih, menghafalnya sih oke-oke saja. Saya salut dengan Pak Ustadz Tata. Tetapi kalau untuk memahaminya, untuk memaknainya Bible itu sendiri, wah, maaflah Pak Ustadz Tata ya. Kalaunya Pak Ustadz Tata ini murid saya, nilainya masih di bawah 5 sebenarnya kan. Nah di situ beda dengan murid-murid binaan saya Pak Ustadz ya. Mereka sudah lulus semua ya kan. Mereka sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan seperti apa yang saya katakan tadi ya. Pertanyaan saya dari tadi belum Pak Ustadz ini jawabkan di situ dia ya. Nah itu. Padahal ya kan saya bertanya tadi Pak Ustadz ya, di mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan sejak dulu sebelum Muhammad dan Al-Qur'an itu ada. Nah di situ ya. Nah itu. Oke, sudah ada pertanyaan aja sekarang. Oke, silakan lanjut. Tadi sudah ku jawab dengan 3 data. Allah itu sebelum Nabi Muhammad diutus, ya Tuhan. Buktinya Musa mengatakan Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah sirawil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa bedanya? Sebentar Pak Ustadz. Jangan jawab pakai kitab suci saya. Ya dalilnya apa yang dalil Pak Ustadz bawa tadi itu dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah di situ yang saya tanya tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan sejak dulu dahulu kala sebelum Muhammad dan Al-Qur'an itu ada. Coba jawab pakai kitab suci Pak Ustadz Tata. Kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, jangan singgung-singgung kitab suci saya. Titik, jawab. Saya agak tegas nih, maaf. Oke. Saya pakai Quran ya. Kalau pakai Bible saya punya banyak data. Kalau saya pakai Al-Quran, bahwa Allah itu sebelum Nabi Muhammad diutus, ya Allah ini Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Mana datanya? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah yang telah memilih agama ini untukmu. Ya, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah. Saya kan pakai Quran. Karena kalau pakai Bible kamu gak mau. Terus Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahid. Terus wa nahnu lahu muslimun sama. Ya, apakah kamu menjadi saksi ke saat maut menjemput Yakub? Apa yang dikatakan? Wahai anak-anakku, siapa yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Wahai ayah, saya akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah. Dan Tuhan nenek moyangmu, Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Allah. Makanya oleh anak-anaknya Yakub disampaikan, Musa, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus, Markus 12:29, dengarlah siriwil hukum yang terutama, dengarlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Diteruskan Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Jadi Allah ini Tuhan. Sebelum Nabi Muhammad udah Tuhan yang dikenalkan Abraham, Isa, Yakub, Musa, Yesus. Itu dalil itu. Oke, apa lagi? Aduh, luar biasa. Yang saya ingat tuh Pak Ustadz ngomong, saya pakai Al-Quran, pakai Bible kan kamu ndak mau, ndak setuju. Nah di situ. Padahal ya, berarti Pak Ustadz tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu memang dari Al-Quran kan itu dia. Nah di situ. Nah, Pak Ustadz tadi katakan. Saya interupsi. Saya moderator masuk, saya interupsi. Karena ini masuk ke ranah polemik. Harusnya kamu Pak Junet setelah memaksa dalil dari Al-Quran, kamu terima. Itu pembahasannya. Tapi kalau kamu kemudian mempolemikkan, ini yang hal yang nggak benar dalam edukatif. Kamu hanya sebagai polemikus yang memang tidak menerima apa yang sudah diberikan jawaban secara tadi kamu memaksa hanya di dalam Al-Quran. Saya harus fair. Silakan Ustaz Tahta dilanjutkan menurut Bible supaya pas. Silakan. Ya, iklan dikit boleh ya Bang Kue, iklan dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku kasih iklan aja dikit. Bahkan Tuhan manusia sebelum Musa, sebelum Abraham, sebelum Ishak, sebelum Yakub tidak ada. Setelah Rasulullah pun Tuhan manusia tidak ada. Hanya ada di Kristen Tuhan manusia itu udah. Itu aja. Lanjut Ustaz. Oke Pak Ustadz. Kan saya untuk menjelaskan sedikit. Boleh saudara Kristen. Moderator tadi sudah mengatakan sekarang dari sisi Bible mungkin perjanjian lama Ustaz Tahta. Silakan tentang Allah. Jadi saya kan tadi pakai Al-Quran. Allah itu dalam Al-Quran Al-Baqarah 133 tadi. Boleh saya sedikit bicara dulu. Ya habis ini tenang. Nah, gini aja. Saya itu orangnya banyak debater abang-abang saya, Ustadz Felix, Bang Dito, Al Hidayat. Kata gantian. Habis ini kalau selesai, kalau memang Oten lawan Al Hidayat. Gitu. Biar kita bergilir. Saya dari tadi juga menghormati Kang Dito. Lebih baik beliau baru saya gitu. Sekarang giliran saya. Habis ini. Malam ya kalau ngomong. Oke. Jadi gini ya. Pertama, saya kan tadi pakai Al-Quran, 2 data. Bahwa Allah itu Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub sampai ke Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Dalam Bible banyak. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain. 1 Raja-Raja 8:60. 1 Samuel 2 ayat 2. 2 Samuel 7:22. Terus nanti Yesaya 45 ayat 5-6. Terus juga di dalam Yesaya 45 ayat 18. Atau Yesaya 46 ayat 9. Atau Yol 2 ayat 27. Atau Ulangan 4:36. Terus nanti ada juga dalilnya dalam Bible.
Tidak ada yang sama seperti engkau ya Allah. Yeremia 10 ayat 6, 2 Tawaret, 1 Tawaret 17 ayat 20. Terus, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Allah. Mazmur 40 ayat 5. Terus, tidak ada Allah seperti engkau. Tidak ada Allah seperti engkau. 2 Tawaret 6, 18. Tidak ada yang seperti Allah. Ulangan 33, 26. Jadi banyak datanya dalam Bible. Benar Al-Quran berarti bahwa Allah itu Tuhannya para nabi. Mulai dari Adam ke Nuh ke Abraham sampai anak cucunya Adam. Yesaya 40:18. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi banyak datanya, puluhan data itu. Itu, silakan. Oke lah Pak Ustadz, ya kalau emang Pak Ustadz ambil dari Bible ya ambil dari Bible. Tadi dari perjanjian lama, Junet. Aduh. Tadi itu dari perjanjian lama. Iya. Bukan kitabmu. Ah, kau emang Itu kitab saya juga, Kang. Kan kitab saya itu terbagi Diizin dua, dulu perjanjian lah. lama dan perjanjian baru. Kan di situ dia, Kang Dito. Nah, terus terang aja punya bagaimana siapa kami perjanjian lama itu? Kutanya samamu. Ya. Kutanya samamu. punya. Perjanjian lama punya siapa? Gini Kang Dito. Punya siapa? Ya kan? Punya siapa, saudara? Punya orang Yahudi yang Kristen juga Kang Dito. Nah, lalu kenapa kau klaim? Nah, Kau pinjam yang atau Kristen. nyolong? Iya, karena itu bagian dari kitab saya, Kang. Kok Oke lah, dikatakan langsung nyolong? Elura. Kan ada Kristen juga. Udah, dibawa dulu. Ima aja kamu dulu. Modal congor. Silakan Elura. Yesus itu Tuhan baru dibuat oleh Yunani. Tidak ada nabi mengajarkan Tuhan itu manusia, udah. Baik, terima kasih. Banyak di dunia ini mengenal Allah tapi tidak pernah mendengarkan perkataan Allah. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwasanya kami mengenal perkataan Allah. Perkataan Allah sendiri itu namanya Yesus. Makanya kekalahan orang yang di luar yang tidak mengenal perkataan Allah itu udah jelas sesat. Kemenangan kami bahwasanya kami memahami perkataan itu, bukan perkataan iblis, tapi perkataan dari sang sumber sendiri. Ya, makanya perkataan sang sumber ini sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada satupun. Apabila ada yang mengatakan aku juga, perkataan tunjukkan kepada kami. Dia mengatakan dia hanya nabi terakhir, bukan dari perkataan sang sumber. Dia hanya sebagai manusia, itulah yang terakhir, tidak diutus kepada bangsa lain selain dari bangsa Israel. Terima kasih, hanya itu aja respon saya atau tanggapan saya. Oh, hanya itu ya? Silakan. Ya memang ya. Iya. Yang kami dengar itu adalah perkataan firman-Nya sendiri. Baik. Ya. Karena yang kami dengar Jadi itu adalah Elhora, sabar Bang ya, gantian ya. Kalau berbicara tentang sang sumber ini ditemukan dengan dua hal saja. Kalau bukan dalam lagu sang kencil dan sang buaya, di dalam Kristen yaitu sang ilahi. Ini lucu nih. Karena kalau dikatakan kemudian firman itu dari sang sumber, tidak ada sang sumber mengatakan Yesus itu firman, ada enggak? Kita membuktikan bahwa di kumal-kumal begini oten kalau tidak ngarang tidak sah jadi Kristen. Ada enggak sang sumber bilang Yesus ini firman? Ada enggak Yesus bilang aku ini firman? Enggak ada. Tapi Kristen bilang ada? Iya, karena dikarang oleh Kristen. Nah coba kalau tanya Yesus. Yesus, oh Yesus, apakah firman itu? Firman itu kata-kata Tuhan, Matius 4 nomor 4. Nah coba kalau Kristen ditanya. Kristen Ooten, apakah firman itu? Firman itu Yesus. Kata siapa? Kata gereja. Jadi jangan nipu-nipu. Jangan pernah anggap komal-komal gini. Kemudian kamu anggap ini gereja. Boleh nipu-nipu jemaat. Ketika yang namanya para nabi. Dua hal di sini aku mau kasih tahu sama Anda. Para nabi, seperti yang dijelaskan sama Ustaz Tata. Kalau kita menggunakan pendekatan Al-Quran. Jelas dalam Al-Baqarah 133. Wasiat Nabi Yakub kepada anaknya. Siapa Yakub ini yang mendapat gelar Isra, kekasih Tuhan, kekasih Tuhan Israel, mengajarkan bahwa berwasiat kepada anaknya menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Ismail. Kristen menyembah kepada Tuhan pagan yang dibuat di Yunani, yaitu Tuhan berwujud, Tuhan makan, Tuhan tidur, Tuhan ditampar, Tuhan diludah, Tuhan dikutuk, baru menjadi Tuhan. Bahkan tidak ditemukan dalam naskah-naskah apapun. Ketika ada kemudian Kang Dito meminta legitimasi daripada Torah yang ada di Bible. Jelas di Torah itu,
Kenapa tidak dipakai oleh Kristen? Sebab itu bertentangan 180 derajat dengan ajaran mereka. Jangankan yang namanya Torah, Bang Al. Apa? Yang namanya Biblos saja bertentangan dengan Kristen. Jadi apa yang kita pakai sebagai hujah dalam dialog? Melainkan ngerang-ngerang. Sang sumber bilang firman, firman bilang sang sumber. Kata siapa? Kata Garija. Kata Bible, bukan. Lalu, kalau diskusi, apa ukurannya untuk mengatakan itu benar? Apakah kau percaya ketika aku bilang, Bung, teman-teman Kristen, semalam gajah terbang, tidak ada ekor, tidak ada sayap. Harus kau percaya itu gajah terbang semalam. Kan mengajak bodoh itu namanya. Mengajak gila kita satu kumal. Jadi teman-teman El-Hura, sebenarnya jelas terang benderang Yesus itu utusan Tuhan. 372 ayat di dalam Biblos, Yesus utusan Tuhan. Ketika kita tanya yang namanya Yesus, Yesus, apakah kau sama dengan Tuhan? Maka Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 13:16. Yesus, apakah Tuhan ada dalam engkau? Maka Yesus berkata, Bapa punya hidup, anak pun punya hidup, mereka hidup sendiri-sendiri. Yohanes 5:26. Kata Kristen, oh ini comot-comot ayat. Nah sekarang aku tanya, silakan kau comot, silakan kau guris, silakan kau titikkan Tuhan Tritunggal dalam Bible. Kalau bukan itu dikarang oleh gereja berarti. Mendingan kami ini ada hujah yang kami pakai, yaitu Bible, walaupun katanya dicomot. Tapi Tuhan Tritunggal, Tuhan kedagingan, Tuhan 100%, keilahian, ada enggak di Bible? Enggak ada, coy. Lalu, kalau enggak ada, kenapa Kristen banyak cakap? Ya karena Al-Quran mengatakan, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Kenapa mereka seburuk-buruk makhluk? Karena tidak tahu malu. Kenapa tidak tahu malu? Di kumal-kumal begini, orang Islam yang sangat paham dengan yang namanya kitab, menjelaskan tentang ketuhanan, mereka malah mengatakan itu yang tidak benar. Seburuk-buruk makhluk tuh. Coba yang sekarang gogok dibawa. Gogok, oh gogok. Jangan kau menggonggongnya, menggonggong dia. Apa artinya gonggonganmu? Tidak tahu, tapi menggonggong dia. Gogok itu. Itulah dikatakan, mereka ini seburuk-buruk makhluk. Tidak ada dipakai sebagai hujah. Jadi kasihan Ustaz Data ini menjelaskan dengan begitu panjang lebar terkait dengan ketuhanan. Jangan kau pakai Bible. Kalau tidak pakai Bible ya teman-teman Kristen, camkan baik-baik. Kalau kami tidak pakai Bible, kira-kira berapa puluh tahun kamu disesatkan oleh dogma gereja? Kami di sini menyadarkan kalian bahwa di Bible itu tertulis apa, yang kau imani tertulis apa, yang kau imani kemudian apa. Di Bible bilang Tuhan itu satu, Tuhanmu Tritunggal, kapan kau sadar? Di Bible mu bilang Tuhan tidak terlihat, kau menuhankan manusia dengan doktrin. Sebab itu kami menyadarkan Anda. Jelas, Yesus utusan Tuhan. Siapa yang mengutus Yesus? Dialah Tuhan semesta alam. Matius 11:25 yang dipanggil dalam Islam, Allahu Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah dia Tuhannya, Bang Il. Silakan digas. Baik. Sesuai panjangnya pencerahanmu ya memang benar. Memang kami akui sebagai kami orang Kristen itu memang Yesus itu adalah utusan yang benar-benar, yang diutus dari bangsa Israel. Itulah paling satu-satunya kemenangan yang benar-benar yang diyakini oleh umat Kristen. Karena berasal dari pengenalan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya dari bangsa Israel. Datang nabi yang sesuai di dalam ayat 20 Ulangan 18 ayat 20. Apabila ada seorang nabi yang berani mengatakan yang tidak pernah kuperintahkan oleh yang dikatakan oleh demi nama Allah lain, itu nabi itu mati. Itu kenapa ada nubuatan kebangkitan di sana kalau tidak ada terjadi kematian. Itulah yang kami benar-benar iman. Bahwasanya tidak akan goyang lagi. Bahwasanya nubuatan di dalam Ulangan itu hanya tertuju kepada Yesus. Makanya Yesus dia berani. Aku firman Allah sendiri. Dan aku hanya kalian yang mendengar. Aku yang kalian dengar suaranya. Jangan nabi-nabi yang lain. Apa yang kuutus itulah percaya juga kepada dia. Sementara nabi Anda sendiri itu dari bangsa mana? Makanya kami tidak percaya kalau ada nabi di luar bangsa Israel. Ya. Makanya Izin Bang El. Benar. Yesus bilang akulah firman itu sendiri di mana itu? Yesus berkata, siapa yang malu karena diriku, dia tidak layak bagiku. Apapun yang kalian katakan, mau kalian kutuk-kutuk Yesus, itu bukan kalian. Aku mau tahu di mana Yesus bilang mengatakan akulah firman itu sendiri, di mana itu? Karena aku nanti tidak boleh biarkan panjang lebar kalau aku bilang tadi, Bang, guguk mau kita dengarkan tapi menggonggong. Kepada Yesus sebagai firman yang hidup. Nah, itu kalau kamu Kristen kan saya sudah bilang tadi. Kalau Kristen, Bang Il. Di mana Yesus bilang dia adalah firman itu sendiri? Ada enggak? Bapa yang bersaksi tentang aku.
Di Itulah mana kata- itu Bapak bilang Ditanya firman itu sama adalah Anda. Yesus? Siapa yang dibangkitkan dari kematian? Tidak ada turun nubuat kebangkitan kalau tidak ada menjalankan Kalau yang dibangkitkan dari kematian itu adalah firman, maka yang dibangkitkan oleh Elia, dibangkitkan oleh Ilyasa, dibangkitkan oleh Petrus, dibangkitkan oleh Paulus, itu firman berarti. Yang aku tanya Tidak sama ada Anda, orang di di dalam manakah Yesus bilang dia adalah firman itu? yang sudah menjadi sejarah yang dibangkitkan dari kematian. Ngarang. Jangan kau ngarang. Sementara kalian beriman semua ke nabi-nabi Yahudi, sementara kalian mengajak kebencian sendiri. Bagaimana bisa kalian diyakini? Bagaimana Ngomong bisa apa sih ini, Il? Makanya Kok ingat kebencian ini Tuhan, Bang. Kita dialog ini kok kebencian. Sementara nabi-nabi dari Musa, Yakub, Daud, Yusuf, semua kalian borong sama kalian, tapi tidak kalian mengakui bahwasanya keturunan dari bangsa Israel itu dari berasal untuk Bung, memperkenalkan Allah Abraham. justru yang memborong para nabi Makanya itu Yesus adalah berkata dalam Yohanes Bible. pasal 17. Diburung Inilah yang oleh dikatakan, Bible kemudian mengenal baru satu-satunya dan dihinakan. mengenal Tuhan Yesus yang kau utus. Hanya Seperti Yesus yang lagi namanya berani yang Lut. mengatakan mengenalkan Allah Abraham sedayakku. Di luar itu berarti Ya gantian kita ngomongnya. Karena kau dituntut datain dada itu. toh. Makanya juga Yesus berkata, dengarlah. Sekarang kalau Kan udah pemborongan para mana ada nabi, satu potong Il, lagi? di Bible Mana ada itu satu yang potong? justru menyolong para nabi Israel. Kami Mana tidak ada permasalahkan. satu Ketika nabi Israel, memang kami akui ada 12 nabi yang diutus kepada Bani Makanya- Israel. Mana ada Kami saya tidak potong-potong permasalahkan tadi itu. suaramu, Dayat. Yang kami permasalahkan Makanya Yesus kemudian berkata, ketika kalau ada di Bible berkata dicuri kepadamu, para nabi itu, ada Allah lain di dibilang sana, Lut jangan kau itu percaya, wek-wek seperti yang sama disampaikan anaknya. Muhammad, pergi cincin Ketika Mekah di sana. Bible mencuri para nabi itu, Buktinya bahwasanya dibilang kekuasaan Allah itu dibilang kemudian di hanya Bible Yesus Daud itu tidak di atas sana. telanjang, Kamu hanya berlari. di atas. Bukan Ketika di dicuri para nabi itu, dibilang di Memang Bible Islam Yesus ini sangat terkutuk. apa saja. Nah Sesatkan inilah yang sedang kami kasih tahu sama Anda. Anda sekarang mengatakan sesuatu yang tidak ada dasar. Gimana kita mau diskusi? Ditanya kamu baik-baik, Il, di manakah Yesus bilang dia adalah firman? Itulah aku bilang tadi, teman-teman, mohon maaf ya. Yang namanya anjing menyalak di tengah malam. Ketika kita bilang si, enggak mau anjing itu berhenti menyalak. Tetapi dia mau menyalak, mengajak kita menggonggong, mengajak kita jadi anjing. Itulah karestan. Ya, kasihan loh ustadz-ustadz kita yang dibuat begitu ngeyel, ngetot. Dijelaskan apa kemudian ditolak. Jangankan Quran, jangankan Islam, Bible saja ditolak oleh mereka. Ini aku yakin nih kalau Bang Al sudah punya kan nanti oten-oten punah ini. Salah. Nanti oten-oten dari yang naik sudah nih kalau begini dari hiburan Ustadz Data kita. Lanjut aja lah. Ya, Aki, Ustadz Arif, yang itu lanjut dulu sama Ustadz Data. Aku masuk ke orang oten yang ngeyel loh. Kasihan mereka ini. Lanjut dulu. Ya, kita sapa dulu yang baru naik. Mustafa ya, selamat pagi. Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Oh iya, izin diganti dulu ya. Kita nunggu Iya, Kristen Bang. ya. Yuk, Iya, Bang, maju. itu. Ayo silakan. Junaidi, biarlah dia dipermalukan di sini, cuman diem saja. Jadi murtadin yang belajar sama dia biar kelihatan begonya. Pendeta, dia murtadinnya. Junaidi ini murtadinnya. Bukan, dia pengepulnya. Oh, pengepulnya. Langsung aja Jadi sikat gini aja ya, ulu hatinya. Pertanyaan teman-teman Kristen ini kayak mereka tidak berpikir gitu ya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di abad ke-7. Kalau yang namanya aturan dari Tuhan yaitu agama, Bang, kita diberi kitab kan. Dari kitab itu menjelaskan tentang siapa yang kita sedang abdikan, yang kita sedang sembah, yang kita sedang percaya. Di kitab itu ada sebenarnya. Ketika ditanya, Allah ini di abad ke-7. Kalau aku boleh mengislamkan para nabi dalam Bible. Kristen boleh enggak? Kristenkan satu orang dalam Bible. Enggak boleh, berarti itu Tuhan baru. Bahkan, jangankan abad ke-7. Murni pure dilantik itu Yesus menjadi Tuhan daripada the Father, Son, and Holy Spirit. Ketika ada denominasi yang namanya Protestan di abad ke-16. Abad ke-16 baru saya yang namanya kedagingan Tuhan, kepersinan Tuhan itu. Itulah sebabnya aku bilang, di zaman Abraham, tidak ada Tuhan manusia. Di zaman Musa, tiada Tuhan manusia.
Mau pakai ayat enggak? Ulangan 4:39. Kata Abraham, dia Tuhan di langit, di bumi, tidak ada yang lain. Bukan manusia. Ulangan 4:35, ketahuilah dan camkanlah, kata Musa, Tuhan itu di langit, di bumi, tidak ada yang lain kecuali dia. Bukan manusia. Di zamannya kemudian Nabi Daud, 2 Samuel 7:22, yang besar katanya, tidak ada yang lain kecuali dia. Bukan manusia, bukan Yesus. Bahkan di zamannya para Romawi, di abad ketiga, ketika Zeus mitra Hercules itu dituhankan, tidak ada yang ditumbalkan, dijadikan patung-patung. Aneh, ini Kristen sendiri-sendiri katanya punya kitab, tapi di kitabnya lain yang diajar, lain pula yang dibuat oleh gereja sama mereka. Di kitabnya bilang Tuhan itu tidak terlihat. Di gerejanya Tuhan itu terlihat. Di kitabnya bilang Tuhan itu tidak dengar suaranya. Di kitabnya, di Kristennya, di gerejanya dibilang Tuhan itu teriak-teriak. Apa ini? Ini namanya penyesatan, menipu Anda sama kami. Aku, Kang Dito, dan teman-teman yang pernah Kristen itu Anda tipu-tipu di sini. Janganlah menipu kami, Bang. Kami sangat tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Bahkan kalau menggunakan pendekatan Bible pun kami tahu. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ada tamu, Kang Dito. Ya, selamat pagi, Sandi Buce. Jangan ngopi. Sudah minta naik, dinaikin kok. Kristen atau Muslim? Sandi kan dikira apa kah? Naik nah. Sandi, Kristen atau Muslim? Masuk lah biar aja kak. Jangan. Oke, dibawa dulu ya. Oke, yuk. Dia mau pincit yang di sampingnya, Kang Dito, tapi salah pincit HP-nya karena geram dia. Oke, lanjut. Ustaz Tata, lanjut aja lah sama Junaidi sambil kita tunggu-tunggu ini. Kang Dito, gedein aja mereka berdua. Daripada tidak ada bahan kita. Supaya ada pencerahan dari Ustaz Tata. Saya sholat dulu, lanjut. Oh, siap. Oke, aku panasin dulu berarti. Aku panasin lagi. Kang Dito, Ya, sejauh abang Dek. belajar Kristen, izin ya sebelum masuk zuhur juga. Sejauh Kang Dito belajar Kristen, pernah nggak sih menemukan di dalam Bible ada nabi non Israel, Bang? nggak ada. Tapi kalau di Bible itu ada. Kan Paulus juga disebut nabi itu. Kisah Rasul. Betul. Jadi Alfi tadi tergelitik sama narasinya si Elhura. Gak ada nabi di luar Israel, dia bilang gitu kan. Itu mah pemahaman Kristen, bukan pemahaman Yahudi. Yahudi mengakui kok bahwa nabi itu nggak harus dari Israel semua. Nabi nggak harus dari Israel. Ini kita biar nggak monolog, kita tampilkan datanya ya. Pertama kan di sini dikatakan 21 nabi Jewish prophet, 21 nabi Yahudi yang semua orang harus ketahui. Ini di nomor pertama itu Abraham loh. Abraham ini bukan Yahudi. Siapa yang berani bilang Abraham itu Yahudi? Gak ada kan? Gak ada. Nah terus siapa lagi? Mereka pikir Obadiah atau Obaja itu orang Israel. Enggak. Ya, who was the prophet Obadiah? Ya, siapakah Nabi Obaja? Dikatakan di sini. Ya, ini kita translate aja teman-teman ya. Kitab Obaja hanya berisi satu bab yang sepenuhnya berfokus pada nasib Edom, keturunan Esau. Obaja secara khusus dipilih untuk menjadi pembawa pesan ini karena ia sebenarnya adalah orang Edom yang telah berpindah agama menjadi Yahudi. Dulunya dia itu bukan Israel gitu loh. Teman-teman harus tahu ya, Israel itu adalah nama lain dari nama Yakub. Yakub itu keturunan Ishak. Sementara orang Edom, Tunggu dulu. Tahu arti nabi itu? Jangan semua itu Adam, Nuh, Abraham itu di mana nabi itu. Elhura Nabi itu ada jangan Elhura.
Nabi itu yang menerima, yang langsung berhadapan sama Allah dan menyampaikan yang perkataan Allah. Itulah Nabi, dan melakukan muji-mujizat. Itulah Nabi. Jangan semua itu yang tertulis itu Nabi semua kau katakan. Ya, bedakan Nabi. Nabi itu dari perjanjian Pakai lama itu data, Musa. pakai data. Hei, pakai data. Hei, Nabi mana? yang Mana datamu? Tunjukkan. Adab ya. Jangan kau katakan Tunjukkan semua itu datamu. Nabi. Buka kameramu. Oi, kampret. Buka kameranya Elvira. Bapak. Gak ada dia, pengikutnya sedikit, Jangan kau pantesan. tulis. Cuman curhat aja. Haji. Nggak ada panggung lah buat pembodohan publik. Ya, jangan bodohi publik. Saya menyelamatkan Jangan kamu. bodoh-bodohi. Di sini ada 1.500.000 orang yang menonton. Jangan dibodoh-bodohi. Kalau kalian pengen membodohi sesama kalian, sesama Kristen, silahkan. Tapi teman-teman Muslimku jangan gitu. Kau bawa tesis, aku berikan antitesisnya. Kau kalau mau nyanggah tesis yang kubawakan, berikan datanya. Ada nggak data bahwa satu orang Yahudi ya yang sedikit berotoritas yang menuliskan suatu tulisan di mana dia mengatakan Obadja itu orang Israel, keturunan Yakub? Ada nggak? Nggak ada. Obadja itu nabi yang proselit, yang tadinya dia kafir lalu menjadi seorang Yahudi. Itu Obadja. Dari kalangan orang Edom, kalangan bangsa Edom, keturunan Esau, bukan keturunan Ishak. Obadja bukan keturunan Ishak. Sementara orang Israel itu adalah orang yang berasal dari keturunan ke-12 suku anak-anak Yakub. Itu disebut sebagai Ben Israel. Anak-anak Israel, anak-anak Yakub. Gitu loh. Jadi kalau kalian bilang, oh Nabi harus dari Israel, Nabi harus dari Israel, kalian belajar di mana? Bapak kalian afiliator, bapak kalian kepala sekolah, nah, kesebut semua nih. Bapak kalian orang-orangan sawah. Suka-suka kalian ngomong gitu. Kristen ini ya. Jadi biasakan riset dulu gitu. Ngomongin hal tuh yang penting-penting aja, jangan yang penting ngomong. Jenuh loh, guru-guru gua semua di atas ini nih seorang yang berilmu semua gitu. Jenuh loh mereka menghadapi kalian itu. Kayak mereka nih udah di level 5, kalian tuh 1 aja belum, masih setengah tuh. Terus terang aja gue nih. Jadi tapi balik lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini sharing knowledge untuk sesama ukhuwah Islamiyah aja ya. Kalau Oten masih bodoh-bodoh aja gitu, gue nggak peduli. Gitu ya. Jadi jangan seakan-akan narasi, oh Nabi harus dari Israel, Nabi dari Israel. Nggak ada cerita gitu. Nabi nggak serasis itu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu nggak serasis itu gitu. Demikian. Oke, kita sapa lagi, ada tamu baru. Anis, selamat pagi menjelang siang. Anis, Kristen atau Muslim? Anis, Bu Anis, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Udah duduk belum sini? Bu? Belum. Oh belum ya? Udah, Junet biarin aja dari patung di sini. Ya, undang-undang ini apa? Jemaat murtadinnya suruh nonton di sini, biarin. Kan di situ dia. Kan di situ dia. Kang Chan aja nih cari-cari. Ayo Bu Anis, keluar dia. Ya, saya panasin lagi berarti. Izin Alfi ya, jadi ya. Insya Allah pemahaman generasi muda yang menolak untuk dibodoh-bodohi oleh orang Kristen. Jangan mau kalian juga teman-teman, Iwan Villa semuanya ya.
Junaidi mau mualaf. Nggak mau lah kita, biarin aja dia kekal di neraka. Kalau pernah rasanya dicubit ya kayak gitu, mungkin rasa neraka dikit-dikit kan. Jadi masa diutusnya para nabi itu ada nggak semuanya, dan juga tidak. Aduh, sinyalku hilang lagi. Azan juga di tempat saya. Aman Kang. Aman ya. Oke. Jadi masa pengutusan para nabi ada kalanya langsung. Contoh seperti Nabi Yakub yang dikenal dengan Israel, memiliki 12 anak. Ada tuh salah satunya yang diutus oleh Allah menjadi nabi. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kebenaran. Jadi kalau berkiblat kepada pemahaman Bani Israel, ya, kemudian tidak diyakini Yusuf itu nabi, Yakub itu nabi, Ishak itu nabi. Ini agak memang membuat kita berpikir ini berusahanya orang-orang Kristen untuk membodohi kita. Sementara Al-Quran datang memperjelas semuanya yang disesatkan oleh mereka-mereka. Contoh pada saat kita berbicara tentang masa fatrah, ya, dari contoh kalau di Islam jelas ya, setelah Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi penutup di Israel, kemudian belum diutusnya Nabi Muhammad, itu ada masa fatrah, kekosongan utusan Allah. Nah, pada zaman kekosongan ini maka merujuknya adalah kepada agama yang diciptakan oleh Romawi Yunani, mohon maaf. Di mana secara fakta histori adalah Kaisar Konstantin ini menginginkan memiliki legalitas agama yang kemudian menyebut agama itu dengan nama agama Kristen. Itu fakta histori. Jadi Kristen yang mula-mula itu bukan Protestan, bukan Katolik, bukan Ortodok, tetapi adalah penggabungan pengajaran-pengajaran baik yang memang setelah Yesus diangkat kemudian banyak pengikut-pengikutnya dan masih mengikuti ajaran Yesus, dan ada pula yang sudah menyimpang dari ajaran Yesus. Nah, kalau merujuk kepada Bible sendiri, kita melihat di Galatia 1 nomor 22. Kalau Kisah Rasul tentang menjabarkan bahwa murid-murid Yesus katanya yang disebut Kristen, padahal itu bukan murid Yesus, itu murid Paulus. Yang disebut Kristen itu adalah murid Paulus yang setahun lamanya mengajar di Antioquia. Jadi termasuk Paulus dan Barnabas. Mereka disebut Kristen karena Barnabas tidak mengajarkan kepada non-Yahudi yang tidak bersunat. Pada saat perjalanannya ke Yerusalem, ini ada perselisihan. Apa yang diperselisihkan? Tentang siapa yang diajak oleh Barnabas. Paulus merasa cemburu. Bukan cemburu yang kayak gimana, pokoknya nggak mau. Ini Barnabas nggak boleh mengajak ini anak. Ngambeklah dia. Oh, nggak mau lah aku Barnabas. Aku maunya sama yang ini aja. Itu kan Paulus bilangnya kan. Maka disitulah mereka ada perselisihan, kemudian tidak lagi bersama-sama membawakan misi yang awalnya dikatakan sama. Padahal si Peleter ini, ya memang kalau dikatakan ya dalilnya ya, apakah Paulus ini laki-laki? Tetapi memang kelihatannya laki-laki, padahal tidak. Coba kita kutip teman-teman di Galatia 4 nomor 17 ya, nomor 19. Dia mengatakan dengan, apakah gentle mengatakan sakitnya seperti bersalin laki. Ini laki-laki mengatakan bersalin, melahirkan. Astagfirullahaladzim. Cobalah. Bagaimana dia pada saat perjalanannya ke tempat kelahirannya di Athena. Di Athena itu dikisahkan di Kisah Rasul 17. Mari kita lihat
Kisah Rasul 17 nomor 18. Ya. Di situ orang-orang asli di Athena sana, yaitu orang ahli pikir, original teksnya adalah filosofer dari golongan Epikorus dan golongan Skota. Pada saat Paulus ini berjalan-jalan di pasar, entah mau belanja, rupanya dia juga seorang chef mungkin ya. Nah, dikatainya sama orang-orang di situ, hendak apa yang dikerjakan oleh si Peleter ini? Peleter ya, Peleter, bukan Peleter. Peleter. Hanya di Indonesia yang diterjemahkan Peleter. Kita nggak tahu apa Peleter maknanya dalam KBBI, nggak ada. Tapi di King James Version kita melihat di situ bubbler. Bubbler itu untuk ya. Kalau orang Jawa bilang untuk, blukutuk gitu kan. Nah, ternyata kita rujuk lagi sebagai analisa secara ilmiah, yang diterjemahkan Peleter maupun bubbler original teksnya adalah spermalogos. Coba, pembicaraan apa yang kemudian original teksnya adalah sperma? Logos itu apa? Firman katanya. Jadi spermanya firman begitu. Astagfirullahaladzim. Coba lah, ini bukan tuduhan, ini olokan dari orang yang sudah kenal dengan Paulus sejak kecil, itu di Athena. Mereka yang sudah tahu Paulus seperti apa, sehingga dia mengatakan, hendak apain ini, hendak apa lagi yang dilakukan si Peleter ini, si spermalogos ini. Nah, di bahasa Inggris ternyata mereka menggunakan bubbler, padahal ada satu opsi. Opsi yang tidak diambil adalah sponger. Orang Indonesia tahu lah sponger apa. Tahu nggak kan? Sponger apa? Tukang hisap. Hisap apa? Hisap apa? Kena gigi uang kembali. Aduh, oke itu dulu sudah naik Kristennya. Mau ikut? Oh masih sholat duhur. Oke. Akhi Al Hidayah, monggo. Ini ada nih. Excella, silakan. Excella. Erik V ini Muslim apa Kristen? Erik Valentin? Kristen dia, Kristen. Oh Kristen ya. Oke, silakan lanjut dulu Excella. Udah puas. Apa ini? Apa yang aku lakukan sehingga kamu mengatakan sudah puas? Aku tidak senista itu, Ferguson. Aku bukan seorang yang memuaskan hasratku kepada laki-laki, Ferguson. Oke, ada Gurunda. Masya Allah. Ada. Hah? Di bawah ada Bang Zuma itu. Adakah? Ada Mipale. Masya Allah. Langsung saya sapa dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abangku Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, Masya Allah luar biasa. Jumpa lagi kita di malam ini. Mudah-mudahan nggak banyak nyamuk, jaringan bermasalah, masalah generasi. Oke, ada apa? Ada onde-onde kah? Ada kue lapis atau apa gitu? Ada Mimbang. Ini Aksela nih tahu dari tadi. Iya, sudah puas katanya Maki. Bahaya. Tahu apa yang mau sudah puas? Masalah generasi. Halo saudara Alex, Aksela, sorry. Apa kabar Bang? Salam kenal dari saya. Ya, salam kenal balik. Ya, Abang di kota mana ini? Jakarta, Kalimantan, Sumatera? Saya di kota kecil. Oh, kota kecil. Ya syukurlah masih ada di peta tapi ya. Iya, nggak ada masalah. Iya, masih ada di peta Indonesia. Alhamdulillah.
Oke Bang, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin diributkan di sini. Yuk, mari kita ribut yuk. Oh, mau ribut? Waduh, katanya Iya. agama Islam agama rahmatin lil alamin. Nah, kok minta ribut? Oh, maksudnya kita bersuara. Kalau diam-diaman kan sepi Bang, Makanya bukan ribut ngomong yang cakar-cakaran. bener. Ngomong yang bener. Oh gitu. Coba aja Anda diam, saya diam. Sepi di sini Bang. Nah iya kan, nggak masalah, tapi nggak ribut kan? Ribut itu artinya kan ada suara. Belum tentu. Jangan selalu negatif lah. Jangan selalu negatif. Jangan selalu selalu anarkis, sedikit-sedikit langsung tendensi yang negatif. Anarkis. Ya ribut itu maksudnya kita bersuara di sini, bikin heboh grup ini gitu maksudnya. Itu Bang. Mungkin ada yang hangat untuk diperbincangkan karena Komal ini sulit menentukan tema. Berat hostnya mengetik. Ketik huruf-huruf itu berat, nanti dibayar kali. Oh dibayar. Jadi kita bingung gitu. Ini mau bahas apa karena Kristen itu kan jabarannya luas. Ada Yesus palsu, ada Tuhan palsu, ada kitab palsu, agama palsu, pengikut palsu, surga palsu. Nah jadi luas materinya itu apa. Jadi kalau nggak ada tema kayak gini membias nanti gitu Bang. Jadi Abang tentukan tema gitu. Karena harusnya sulit menentukan tema itu. Iya. Harusnya ada program hari ini bahasnya apa. Jadi semua orang yang naik di atas itu konsentrasi terhadap tema-tema ini hari ini terkait dengan biji zakar misalnya. Maka dibahas hari ini adalah biji zakar. Atau besok bahas yang lain, bahas lagi yang lain. Jadi yang naik itu tidak liar. Begitu Jongana. Saudara Aksela, menurut saudara apa yang bagus kita bahas hari ini Bang? Sebagai salam perkenalan dari saya Bang Zuma. Apa ya? Mau bahas ijazah palsu kah? Ijazah palsu. Ya. Iya. Masih di Mesias palsu mungkin Gurunda. Oh, Mesias palsu. Oh Mesias palsu. Ya nggak apa-apa. Oke. Kalian percaya Mesias palsu. Baik Bang. Saya boleh mulai ya? Silakan Gurunda, silakan. Oke, terima kasih Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa teman-teman sekalian, berbicara mengenai Mesias palsu, kalau di Islam itu kan Al-Masih ya. Di Islam itu tidak ada yang disebut Al-Masih dalam arti palsu. Al-Masih di Islam itu ada dua, yaitu iblis yang kita kenal dengan gelar Dajjal Al-Masih, dan juga seorang nabi yang bernama Isa bergelar Al-Masih. Jadi di Islam itu ada dua Al-Masih, Dajjal Al-Masih dan juga Isa Al-Masih. Nah, di ajaran Kristen juga dikenal minimal dua Al-Masih. Al-Masih atau Mesias dalam pandangan Kristen atau Kristos itu ada datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul. Dan nabi dan rasul ini menginformasikan akan datang Kristus palsu, di mana Kristus palsu ini hidup di abad pertama, bersentuhan langsung dengan murid aslinya Yesus dan menyesatkan orang-orang pilihan termasuk murid Yesus. Nah, kemudian Kristus palsu ini memiliki banyak pengikut karena dia banyak menyesatkan banyak orang. Nah, orang-orang yang disesatkan inilah yang disebut pengikutnya. Hari ini ada komunitas yang bergelar Kristen. Konon Kristen ini katanya adalah pengikut Kristus. Nah, ini yang menjadi indikasi kuat bahwa Al-Masih atau iblis, ya, Dajjal Al-Masih atau Yesus palsu atau Kristus palsu, itu pengikutnya kalau di Islam itu nggak ada.
Dajjal Al-Masih itu pengikutnya nggak ada. Tapi kalau Kristus di luar Kristen, di luar Islam, ternyata Kristen ini adalah pengikut Kristus. Nah ini yang perlu dibedah. Kristus yang diikuti oleh Kristen ini Kristus yang mana? Apakah Kristus Al-Masih anaknya Siti Maryam atau Maria? Atau Kristus yang mana? Ini yang perlu disampaikan oleh saudara kita Kristen di sini supaya kita ngerti gitu. Karena setahu saya nih pengikut Kristus palsu ya Kristen. Karena ajaran Kristen dengan ajaran Yesus anak Maria itu berbeda laksana langit dan bumi. Seperti itu saudaraku. Silakan. Oh, artinya Anda mau mengatakan bahwa Paulus adalah Mesias palsu. Bukan Paulusnya, tapi yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau niaya. Itulah si palsu itu. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu. Yang datang di Pulau Patmos, akulah Yesus sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu palsu. Yang datang kepada orang-orang Islam yang murtad, ketika dia mengaku mimpi bertemu dengan Yesus, umroh bertemu dengan Yesus, yaitu palsu. Yang ditemui oleh pemujizat-pemujizat seperti Lusuri Lubis, Andi Simon, ngobati orang, itu semuanya palsu. Karena yang asli itu hanya utusan kepada Bani Israel, enggak kemana-mana dia. Itu Bang, silakan. Iya, Anda mengatakan itu. Tapi ada yang asli dong. Yang asli itu Nabi yang untuk Bani Israel. Iya, kan Anda kan mengatakan ada yang palsu, ada yang asli. Balik ada yang asli toh. Iya, yang asli kan udah kebilang. Yang asli adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel, Bang. Pertanyaannya ada begini, kalau gimana yang asli kalau Anda bisa katakan itu palsu? Yang asli itu yang datang di tengah Bani Israel sebagai Rasulullah, Rasul utusan Allah. Yang palsu itu yang di gereja yang Anda sembah. Namanya sama, oknumnya berbeda. Itu Bang, yang kalian peringati 25 Desember, itu dia palsu. Yang kalian sembah-sembah, yang kalian katakan inkarnasi jadi manusia Yesus, itu yang palsu itu. Oke, dalil, Pak. Iya silakan dikaji lagi. Kita tidak selang menghujat, kita mendudukkan perkara benar, itu benar, salah, itu salah. Silakan dibantah, Bang. Bang Juma pakai dalil dong, maksud saya dengar suara Juma aja. Dalilnya itu Bang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Itu nasihat Yesus kepada muridnya yang asli, yaitu Bani Israel. Gitu saudara, tegas Bang itu. Juma, Ya, itu perikopnya terhadap nabi-nabi palsu dan penyesat. yang datang kepada murid Yesus. Bukan dalam dogmanya artinya gini, di masa-masa yang setelah Yesus ini sudah meninggal, ya sudah mati, itu akan muncul gitu loh. Nah itu dia, yang keluar dari kubur itu, Bang. Tapi gini Pak, Bang Juma, Ya, kitab Alkitab ini kan ditulis dari perjanjian lama tuh ribuan tahun hingga perjanjian baru dengan beratus-ratus orang penulis. ya, dengan yang tidak diketahui siapapun dia. Enggak, tahu. Siapa Cuman penulisnya, kalau Bang? kita detail tuh, setiap penulis itu pasti ada ya, dan itu ada manuskripnya kok, kita bisa lihat di Iya, Vatikan. manuskripnya bahasa Yunani, Yesus bahasa Ibrani. Tapi isinya itu yang penting. Ya, isinya adalah cakupan dari hasil penyelidikan wartawan atau pewarta. Bang Juma. Isinya tuh intinya mengenai satu sosok, Pak Juma. Oh, dua sosok, Bang. Masa tadi saya baca data kan? Saya baca data tadi kan? Perjanjian lama itu menjelaskan seorang akan lahir Mesias. Nah, itu kitabnya orang Yahudi, jangan ditafsirkan. Yang lahir itu Hizkia, Bang. Yang lahir itu Hizkia, bukan Yesus. Jangan kemana-mana dulu. Langsung ke Yesus aja dulu, Bang. Nggak usah menerawang ke kitabnya Yahudi. Terlalu berat. Yesus itu orang Yahudi, Bang Juma. Iya, Orang Yahudi kok. justru karena itu, Bang. Kalau Anda Kristen sudah mengatakan akarnya- Yesus itu orang Yahudi, yang datang kepada Paulus itu bukan orang. Galatia 1 nomor 1, aku menerima kita belum Injil masuk- bukan dari manusia, bukan dari orang belum Yahudi. masuk Paulus lah, kita belum masuk Paulus. Kita bicara sosok satu ini kan, firman Tuhan ini kan bukan
satu hari itu muncul seorang namanya sini. Enggak, itu udah beribu-ribu tahun sudah dari Abraham. Itu mimpinya, itu angan-angannya Anda. Itu angan-angannya Enggak, Anda. saya berdasarkan bacaan. Berdasarkan apa? Kalau kita Berdasarkan baca apa? dari perjanjian lama ya, Nah, itu kan maunya Anda sebagai Kristen. Anda ngemis-ngemis kitabnya orang Yahudi untuk melantik Yesus kita- palsu ini kita nggak seakan-akan ngemis, anak Pak. Maria. Bang Juma, maaf ya Bang Juma. Sabar Bang, sabar, Bang Juma, sabar. kita nggak ngemis, Anda kita- sebagai kita seorang memang Kristen, basicnya, Anda dasarnya sebagai memang seorang dari Kristen Yahudi. mencoba Kita untuk akui. menipu lawan dengan menggunakan tempelan kitabnya Yahudi agar Yesus palsu itu dianggap Yesus asli. Sabar. Sebentar. Anda ada pada posisi Anda sedang menjual si palsu dengan nempel-nempelkan si palsu ini atribut-atribut supaya dianggap asli. Sabar. Saya katakan kepada saudara, Yesus yang datang ke tengah Bani Israel berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Berarti harus ada Yesus palsu yang datang kepada Bani Israel di abad pertama. Siapa Yesus palsu yang datang pada abad pertama itu? Itulah yang kalian sembah. Ada enggak orang-orang Yahudi yang menerima kitab Taurat, kitab Tanakh? Mereka disebut ahli kitab. Mereka orang Farisi. Orang Farisi jangan kalian ragukan keilmuannya tentang kitab Tanakh. Jangan. Mereka adalah benar-benar ahli, bukan kaleng-kaleng. Ada enggak mereka menjilat bahwa Yesus adalah nubuatan, penggenapan nubuatan dari kitab kita terdahulu? Dia adalah Tuhan kita yang nusuk. Enggak ada. Itu pola yang dibangun oleh pagan Romawi. Jangan Anda sama-samakan ke situ. Jadi, sekali lagi saya katakan, tugas Anda sekarang ini adalah menjelaskan secara akurat bahwa Yesus Kristus yang kalian sembah itu adalah anak manusia. Ayo. Anak Allah. Nah, itu berarti bukan Yesus. Anak Allah. Baca Berarti bukan tuh, Yesus. Matius 3, Matius 4, anak Allah, Pak. Saudara, Iblis kalau orang aja, Yahudi, saudara Iblis aja dengar, percaya loh. dengar. Mengetes pada saat dia Dengarkan. puasa itu. Apakah Dengarkan engkau saya. anak Allah? Makanya diuji. Dengarkan saya, Jangan Bung. kau cobai Tuhan dan Allahmu. Yesus mengatakan, iblis saja mengakui loh. Masa cuma Sekarang begini, oke. Sekarang begini, Bung. Kalau orang Yahudi menyebut anak Elohim, makna daripada manusia yang anak Elohim itu apa? Kutanya dulu. sebutan Allah itu banyak, Pak. Elohim. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana dulu. Yahudi Saya itu tanya dulu, banyak. orang Yahudi yang punya konsep anak Elohim, kalau mereka di antara mereka disebut anak Elohim, manusia yang disebut anak Elohim ini maksudnya kedudukannya dia sebagai apa? Coba dulu. Nggak ada di kitab itu tulisan anak Elohim tuh nggak ada, yang ada anak Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gimana Anak kamu ambil Allah, anak kalau Elohim? Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya ada dua. Allah pohon atau Allah sumpah serapah. Yang mana yang betul? Pohon. Ya Ya, ampun. makanya belajar Kamu Bang, tuh makanya belajar. Banyak ngambil dari mana sih begitu ilmu kamu? Aduh. Terus kata Allah itu tuh Anda ambil dari mana? Daripada Allah, saya tanya gimana balik? Enggak, dari mana Anda mendapatkan Kalian kata Allah tanya tadi? terus, tapi kalau ditanya nggak bisa jawab. Dari Gimana mana yang Anda mengambil aslinya kata bisa? Allah tadi? Loh, Allah itu kan sebutan yang disebut sebagai gelar gitu loh. Itu gelar dari mana Anda dapatkan? Kata Allah itu dari mana Anda dapatkan? Ya, di dalam penerjemahan Indonesia itu Yeah. disebutkan Allah ya. Kirain berilmu. Kenapa? Kenapa? Ini ilmu? orang Yahudi nggak pakai bahasa terjemahan, Kuclo. Enggak, kita Orang di Yahudi Indonesia. menyebut, Kamu Bahlul. aja kitab Bahlul. 80% Bahlul. adalah Bahlul. cita-cita Nabi Manusia Yahudi. Bahlul. Kalian yang ngembis. Kumaki kau kan, karena kau bodoh. Kumaki kau karena kau bodoh. Kau sok tahu tapi kau bahlul. Kumaki kau kan, kena kan? Nah, makanya jangan sok tahu. Hei, orang Yahudi itu dipanggil. Juma. Udah kamu turun daripada saya tampar mulut nanti kau turun. Turun. Satu kitab Saya nggak butuh orang bodoh yang sombong. Dengarkan saudaraku Kristen, dengarkan, lembutkan hati kalian. Orang Yahudi tidak mengenal kata Allah selain mereka menyebut pohon atau menyebut sumpah serapah. Alef lamet he dalam ejaan Ibrani itu tertuju kepada pohon besar. Sedangkan orang Kristen Indonesia, titisan penjajah, itu mengambil kata Allah dari kata Allah yang adalah ejaan Latin yang berasal dari ejaan Arab Al-Quran Allah. Paham kalian?
Jangan kalian gunakan istilah Al-Quran untuk menipu. Jangan. Ini bukan lagi zaman penjajahan. Ini sudah merdeka Indonesia. Kalian tidak bisa lagi menjajah kami dengan tipu-tipuan kayak begitu. Jadi kembali kepada tema, ketika Yesus disebut anak Elohim, Ben Elohim atau Ben Eloha, itu merujuk kepada hamba Tuhan yang suci. Amsal 3, 11, 12. Orang Yahudi yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, itu seibarat anak yang tekun mendengarkan bimbingan ayah. Baca tuh kitab. Kenapa Israel disebut sebagai anak sulung? Kenapa? Karena Israel dalam hal ini Yakub diindikasikan adalah hamba Tuhan yang taat kepada Elohim. Maka dia disebut sebagai anak sulung. Anak sulung Tuhan artinya hamba yang kemudian taat pada masanya. Jadi orang Yahudi disebut anak-anak Elohim, bukan berarti mereka adalah Elohim. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, anak Elohim, artinya Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, sedangkan yang kalian sembah itu bukan hamba. Yang kalian sembah itu Tuhan. Berarti Yesus yang anak Tuhan alias hamba Tuhan dengan Yesus yang Anda sembah itu adalah dua oknum yang berbeda. Tolong lembutkan hatinya lah, jangan berkeras pada kebodohan dan kesombongan. Yesus itu hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan. Bapakku yang ada di surga dimuliakanlah namamu. Itu dia sedang menghamba. Kenapa dia disebut sebagai anak Elohim? Karena dia menghambakan diri intim kepada Tuhannya. Dia taat dalam bimbingan Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dia taat melaksanakan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Berarti dia adalah anak Tuhan. Maksudnya hamba Tuhan yang intim dengan ayahnya. Kalian salah artikan. Kenapa? Karena Yesus bagi kalian adalah Tuhan. Sehingga anak Tuhan ya adalah Tuhan. Anak ayam adalah ayam. Anak kambing adalah kambing. Anak Tuhan, anak Allah adalah Allah. Salah! Orang Yahudi disebut sebagai anak Tuhan atau anak Elohim yang kalian paksakan menjadi anak Allah. Itu maksudnya hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Elohim yang taat. Pelajari lagi. Belajar lagi. Maka kembali, saudara Kristen, dengarkan. Kalian itu tidak menuhankan Yesus yang asli. Kalian sedang menyembah iblis yang mengaku-ngaku Yesus. Camkan itu. Bantah saya pakai dalil. Ya, silakan Pak Aksela dibantah. Gimana kita mau bantu kalian nggak percaya sama Yesus yang kita sembah? Saya percaya Yesus. Yesus adalah nabi bagi Bani Israel. Tapi saya tidak percaya Yesus yang ngaku Tuhan itu. Itu adalah setan. Hanya setan yang ingin menyamai Tuhan. Hanya setan. Yesus tidak mau menyamai Tuhannya. Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa sekiranya Bapakku tidak memperlihatkan pekerjaan apa yang mesti aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Tidak bisa. Aku tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhanku lah yang berkuasa. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Yesusku itu adalah nabi yang taat. Sedangkan iblis yang mengaku Yesus yang kau sembah itu adalah oknum yang berbeda tapi menggunakan nama Yesus sebagaimana nubuat Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Coba, memakai namaku iblisnya. Berarti iblisnya mengaku Yesus. Dan dia berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi iblisnya datang. Setelah Yesus diangkat oleh Tuhannya ke langit diselamatkan dari penyaliban, terjadi penyaliban. Iblisnya yang merasuki yang disalib ini.
dengan mengaku Yesus. Makanya pada hari ketiga dia keluar, dia mengaku Yesus. Sedangkan Maria tidak mengenalnya. Murid-muridnya tidak mengenalnya. Murid-muridnya mengira hantu. Tidak mengenalnya. Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Itu adalah iblis yang mengaku Yesus. Yesus sudah pesan, waspada, ada penyesat setelah ini, namanya Yesus. Dia berkata, akulah Yesus, akulah dia, mengaku Mesias. Waspada. Dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Yahudi kudu waspada. Kalian ini tidak waspada, malah merangkul ajaran yang dibawa oleh Barat. Padahal ajaran yang dibawa oleh Barat itu adalah ajaran yang bersumber dari yang si palsu tadi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus? Bukan. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia, tetapi pergilah ke bangsa, ke Bani Israel yang sesat dari umatku. Itu Yesus melarang ke Indonesia muridnya. Dalilnya Matius 10:5 nomor 6 tuh. Jadi yang datang kemudian mengajarkan Kristen itu bukan murid-murid Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi penjajah. Sadarlah saudara-saudara, sadarlah. Kalian merasa nyaman kan menjadi yang sekarang ini? Ya nyaman lah, orang iblis di belakang kalian. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa. Kenapa tidak? Bisa nggak iblis mengaku pencipta langit dan bumi? Nggak bisa. Nggak bisa iblis mengaku pencipta langit dan bumi. Nggak bisa. Nggak ada itu iblis mengaku akulah pencipta langit dan bumi. Itu nggak ada. Makanya Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Yang palsu pun tidak pernah mengaku Tuhan. Karena iblis tidak kuasa menyamar-nyamar Tuhan. Tapi kalau nyamar Yesus bisa. Coba ada nggak di Bible ada iblis mengaku Tuhan? Atau di Al-Quran iblis mengaku Tuhan? Nggak ada. Satu-satunya kandidat yang bisa disamar-samarkan. Iblis yang datang ke Gua Hira itu iblis. Tidak ada di Gua Hira itu dia mengaku iblis, nggak ada. Nggak ada. Kalau sekiranya iblis yang datang di Gua Hira, maka dia akan sabar dulu Bang. Sabar, gantian kita. Habis ini kan ada bernarasi yang tadi nyelekik kali ya. Kalau iblis yang datang di Gua Hira, sabar Bang, sabar. Habis ini Anda ngomong. Habis ini Anda ngomong ya, pelan-pelan kita ya. Terus kau itu. Habis ini Anda ngomong ya. 30 detik. Kalau iblis yang datang di Gua Hira, maka iblis itu akan mengaku Isa Al-Masih. Wahai Nabi Muhammad, ya paman, akulah Isa Al-Masih. Pergilah ke seluruh bangsa, wahai Nabi Muhammad, ajarlah seluruh manusia untuk menjadi pengikutku. Itu kalau yang datang itu iblis. Tapi yang datang kepada Nabi Muhammad, apa katanya? Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah. Nabi Isa itu hanyalah Nabi Rasul utusan Allah. Nabi Isa itu mengajarkan perkataan yang benar. Nabi Isa itu manusia yang suci, terkemuka di dunia dan akhirat. Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang taat. Mana iblisnya? Mana? Yang iblis itu yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu yang iblis. Yesus ketika mengajar kepada Bani Israel mengajarkan menuhankan siapa? Yesus? Tidak. Mengajarkan menyembah kepada Elohim. Nah, ketika Kristus datang kepada Paulus, kepada Kristen, mengajarkan orang-orang Kristen menyembah kepada siapa?